kabur, jangan, kabur, jangan. Tapi almarhumah ibuku pernah berkata bahwa salah satu budi yang paling luhur adalah kejujuran. Hadapilah walaupun itu sulit. Saya harus menjunjung kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Ganteng kan? Iya. Sombong amat. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan sebuah pembahasan atau pokok bahasan pada materi untuk kelas 10 biasanya di SMK, yaitu hand tool ya, atau banyak orang yang menyebut dengan perkakas tangan, atau ada pula yang menyebut peralatan tangan. Karena di Indonesia itu sangat majemuk bahasanya, sehingga satu jenis benda bisa diartikan berbagai macam sebutan. Salah satu contohnya misalkan propeller sub di Indonesia, kadangkala ada beberapa toko yang tidak paham apa itu propeller sub, karena yang dia pahami adalah alu-alu. Makanya jangan heran, karena Indonesia sangat majemuk dan luar biasa. Kemajemukan itu harus kita jaga dan tetap menjadi satu keutuhan, yaitu Indonesia. Ya, untuk itu langsung saja mungkin ke pokok bahasan utama, yaitu tentang hand tool yang titik beratnya pada jenis-jenis tang. Simak videonya, silakan. Hand tools atau perkakas tangan, atau biasa disebut juga peralatan tangan. Yang dimaksud dengan hand tool adalah peralatan yang biasa digunakan, yang proses penggunaannya menggunakan tangan. Itu terdiri berbagai macam peralatan tangan, dari palu, terus gergaji, kikir, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya, seperti di gambar-gambar berikut sebagai contoh dari peralatan tangan atau hand tools. Sebelum lebih jauh, ngopi dulu mas bro, biar tidak oleng ya. Nah, Indonesia itu udah identik dengan kopi, tanpa kopi kita bisa oleng. Oke guys, kita lanjut kembali ke pokok bahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis tang. Jenis-jenis tang di sini terdapat beberapa tang yang berbeda fungsinya. Satu, yaitu tang lancip atau long nose flares. Ya, bentuknya agak memanjang. Fungsi dari tang lancip adalah untuk menjepit benda-benda yang kecil atau untuk menjepit benda-benda pada ruang yang sempit. Ya, jadi untuk menjepit pada ruang-ruang yang sempit. Berikutnya tang snap ring atau church slip flares. Fungsinya adalah untuk menjepit ring, atau bisa juga untuk memasang dan membuka ring pada sebuah benda. Tang snap ring terbagi menjadi dua bagian, yaitu tang snap ring luar dan tang snap ring dalam. Yang berikutnya adalah tang crimping atau crimping flares. Tang crimping berfungsi untuk mengupas kabel dan memasang konektor. Jadi fungsinya ada beberapa. Yang berikutnya adalah tang kombinasi atau combination flares. Ya, bentuknya agak sedikit tumpul. Tang kombinasi fungsinya adalah untuk menjepit atau memotong, atau bisa juga untuk membengkokkan benda kerja yang sesuai dengan kapasitasnya. Dengan begitu saya pastikan tidak bisa untuk memotong kurban, oke? Berikutnya tang potong. Tang potong biasanya digunakan untuk memotong sebuah benda kerja sesuai dengan kapasitasnya. Sama halnya seperti tang kombinasi, cuman lebih spesifik ke pemotongan. Berikutnya lagi adalah tang buaya atau locking flares. Fungsinya adalah untuk mencengkram suatu benda kerja dengan kuat. Dan biasanya tang ini seringkali digunakan untuk membuka baut-baut yang sudah mati atau karena karat. Berikutnya adalah tang pengupas kabel.
Tang ini tentu fungsinya sesuai dengan namanya, yaitu untuk mengupas kabel. Demikian penjelasan tentang beberapa macam tang dan berdasarkan dengan fungsinya. Tentunya masih banyak lagi berbagai jenis tang yang tidak bisa saya sampaikan secara keseluruhan. Minimal saya bisa menyampaikan beberapa jenis tang yang biasa digunakan di teknik kendaraan ringan ataupun lebih sering digunakan oleh para mekanik. Sampai di sini dulu video kali ini untuk materi pembelajaran macam-macam tang atau jenis-jenis tang. Saya berharap semua dalam kondisi baik-baik saja. Tentunya jangan lupa kemana-mana harus selalu menggunakan masker, ya, demi keselamatan, demi kesehatan. Jaga selalu orang tua, saudara, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga sehat selalu, selalu semangat untuk mencapai tujuan. SMK bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.